Pada suatu malam, seorang supir bis sekolah bernama Kyung Chul sedang mengendarai mobilnya di tengah hujan salju sendirian. Jalanan terlihat sangat sepi, sampai akhirnya dia melihat seonggok mobil yang bannya bocor dan dikemudikan oleh seorang wanita bernama Jo Yun. Dia sedang menunggu mobil derek sambil menelpon tunangannya yaitu So Hyun, seorang agen Intel Korea Selatan yang sedang sibuk bekerja dan berhalangan menemui Jo Yun di ulang tahunnya hari itu. Tak lama kemudian Kyung Chul pun turun dari mobilnya dan menghampiri Jo Yun, lalu menawarkan membetulkan bannya ketimbang menunggu derek yang masih lama. Jo Yun pun menolak dengan halus karena dia hanya sendirian, jalanan sepi, dan takut kalau Kyung Chul ini orang aneh ya kan. Jo Yun pun memberitahu So Hyun bahwa ada seorang pria yang memaksa untuk mengecek bannya yang bocor, dan So Hyun memintanya menunggu mobil derek saja. Di lain sisi kita juga diperlihatkan So Hyun yang begitu menyayangi tunangannya lur. Karena di tengah waktu tugasnya So Hyun masih sempat menyanyikan sebuah lagu untuk Jo Yun. Lalu tepat setelah So Hyun menutup teleponnya, Kyung Chul mengatakan kepada Jo Yun jika ban mobilnya bocor parah dan harus segera ditambal. Namun Jo Yun masih menolak dan lebih memilih menunggu mobil derek. Akan tetapi Kyung Chul sempat terdiam beberapa saat, lalu dia tersenyum. 여보세요, 주원아, 나 지금 나가야 돼. 문 열어주면 견인차게 내려, 알았지? 감사한데요. 기다리는 게 좋을 것 같아요. Suasana pun begitu mencekam, bukan hanya karena gelapnya malam di tengah salju, tapi Jo Yun yang sendirian juga merasa takut karena mobil Kyung Chul masih belum beranjak sama sekali. Dan inilah aku melihat sang iblis. Tak kasih tahu aja lur, ini salah satu film yang dulu banget aku habis lihat filmnya tak hapus, saking sadis dan mengganggunya. 왜 안 가고 있지? Jo Yun tersadar di dalam sebuah rumah dalam keadaan telanjang dan terbungkus plastik. Sementara Kyung Chul sibuk memilih pisau dan mengatakan jika kulit Jo Yun sangatlah lembut, jadi prosesnya akan berjalan dengan mudah. Di sisa-sisa kesadarannya, Jo Yun terus mengiba agar dirinya dibebaskan karena sedang mengandung. Tapi Kyung Chul tidak menggubrisnya sama sekali. Dia hanya terdiam dan langsung menghujamkan pisaunya ke leher Jo Yun dan mulai memutilasinya. Sumpah sih kopet banget ini orang, mana sambil ngopi lagi. Di tengah proses mengerikan itu, cincin tunangan Jo Yun terlepas dan masuk ke dalam saluran. 아이를 가졌어요. Keesokan harinya kepolisian dikejutkan dengan penemuan plastik berisi telinga manusia oleh seorang bocil di pinggir sungai. Tim forensik polisi langsung dikerahkan untuk mencari potongan-potongan tubuh lainnya. Tim tersebut dipimpin oleh polisi yang kita panggil sesuai nama aktornya saja yaitu Ho Jin. TKP pun dipenuhi oleh orang-orang sekitar, termasuk banyak reporter, juga ayah Jo Yun yang bekerja sebagai detektif bernama Jang dan tunangannya yaitu So Hyun. Mereka berdua pun terlihat sangat terpukul, terlebih ketika tim forensik menemukan kepala Jo Yun yang tergeletak di dalam sungai. 여기. Sungguh ironis, Jang dan So Hyun bekerja di bidang keamanan, namun Jo Yun meninggal dengan sangat-sangat tragis di tangan seorang pembunuh. Terutama So Hyun yang merasa bersalah karena sering berhalangan bertemu dengan tunangannya, khususnya di hari ulang tahun Jo Yun yang menjadi malam terakhirnya hidup di dunia. Di dalam tangis dan doanya, So Hyun pun berjanji akan membalas pelaku pembunuhan 10.000 kali dari rasa sakit yang dialami Jo Yun. 애비라니까니 30년 넘게 딸내미 하나 간수모 정말 미안하다. 이것만은 약속할게. 1000배 1000배 돌려줄게. Alih-alih menyerahkan kasusnya ke kepolisian, Jo Hyun berniat mengusut pelakunya sendiri, bahkan sampai cuti panjang selama 2 minggu. Dari 4 orang terduga yang dipilih oleh kepolisian atas kasus-kasus kriminal mereka sebelumnya yang mirip dengan kasus ini, baik yang sudah terbukti maupun yang belum, So Hyun pun menemui 2 terduga di antaranya. Yang pertama, So Hyun mendatangi langsung di kosannya, mencekiknya dan menyerang piton sawahnya dengan palu, lalu melaporkannya ke polisi karena dia terbukti membunuh gadis 2 bulan sebelumnya. Sementara terduga yang kedua, So Hyun mencegatnya di jalan dan langsung menyerangnya dengan sangat brutal. Tapi dari kedua terduga tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang mengenal foto TKP mobil di mana Jo Yun telah dibunuh. 기억했나? Sementara itu Kyung Chul yang sedang nyetir mobil di malam hari lagi-lagi mengincar seorang wanita yang sendirian, sebut saja dia Tukiem. Kyung Chul pun beralasan akan mengantar Tukiem pulang karena sudah terlalu malam dan tidak ada bis yang lewat lagi. Dengan terpaksa Tukiem pun menerima ajakan Kyung Chul. Namun di perjalanan suasana begitu mencekam karena Kyung Chul diem aja nggak respon ketika Tukiem mengajak ngobrol. Lalu tiba-tiba 혼자인가 봐요.
Terduga berikutnya yang didatangi So-hyun adalah Kyung-chul. Dia mendatangi rumah Kyung-chul sesuai yang tertulis di laporan kepolisian dan hanya bertemu dengan ayah, ibu, juga anak Kyung-chul. Agar tidak curiga, So-hyun mengaku sebagai petugas asuransinya Kyung-chul, lalu menunjukkan foto Kyung-chul. Ibunya pun yakin jika pria di foto itu memang anaknya, namun dia merasa takut melihat wajah Kyung-chul yang sekarang begitu mengerikan. Karena usut punya usut lur, Kyung-chul kabur meninggalkan keluarganya begitu saja dan sudah lama tidak ada kabar. Jadi nggak mungkin dia menyiapkan uang asuransi untuk ayah ibunya, ya kan? Kedua ortunya tidak tahu di manakah Kyung-chul sekarang. Namun untungnya anak kandung Kyung-chul yaitu Sang-won tahu di mana lokasi kediaman ayahnya dan So-hyun pun langsung OTW ke sana. 경찰이네. 이렇게 무섭게 나왔어. 감싸돌 걸 감싸야지. 아, 그 남자 우리 자식이야? 네가 상원이니? 지금 아빠 어디 사시는지 알아? Karena Kyung-chul tidak ada di rumahnya, So-hyun pun leluasa memeriksa kamarnya yang begitu rapi. Namun anehnya tembok rumah dilapisi dengan plastik. Selain itu seluruh laci lemari digembok dan So-hyun pun langsung membukanya paksa. Ternyata di dalamnya berisi barang-barang wanita. Mulai dari tas, sepatu, gelang, kancut sampai daleman. Sampai akhirnya angin berhembus dari pintu depan yang masih terbuka dan mendorong pintu menuju ke ruangan gelap di belakang kamar. Ya, itulah tempat yang selama ini digunakan oleh Kyung-chul untuk menjagal korban-korbannya. So-hyun pun hanya terdiam melihat lantai yang penuh bekas darah. Hingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang familiar di dalam saluran. Tak lain tak bukan adalah cincin tunangannya Jo-yun. Marah, dendam, sedih, terpukul dirasakan oleh So-hyun karena tunangannya telah dibunuh oleh terduga ketiga yaitu Kyung-chul. Di waktu yang sama, Kyung-chul sedang bekerja mengantar gadis-gadis SMA pulang sekolah. Dan tanpa dia sadari mobilnya sudah ditempeli pelacak oleh polisi karena insiden hilangnya Mbak Tukiem. Polisi pun sempat ke sekolah tempat Kyung-chul bekerja dan terus menelponnya, tapi jelas tidak akan diangkat, ya kan? Lalu ketika hampir semua anak-anak sudah diantar dan hanya tersisa satu siswi, dengan gendengnya Kyung-chul mulai melakukan aksi bejatnya lagi yang akan memperkaos gadis tersebut di ladang pertanian. Sebelum memulai tindakan biadabnya, Kyung-chul sempat mempertanyakan mengapa semua orang di dunia ini membencinya. Nah ini nih bisanya cuma nyala-nyalain orang padahal dianya sendiri yang nggak waras, ya kan lur? 야 씨발 내가 너 좋아하면 것들이 왜 나한테 지랄들이야 이 개. Tak lama kemudian Kyung-chul mendengar suara seseorang di kejauhan yang ternyata itu adalah So-hyun dan akhirnya mereka berdua berhadapan secara langsung di sana. Gak pakai lama, Kyung-chul pun mengambil celurit dan langsung menyerangnya duluan. Sementara gadis SMA tadi segera kabur dari tempat itu. Mana boleh? Alih-alih membunuhnya ketika Kyung-chul pingsan, So-hyun mencekokkan sebuah kapsul pelacak ke dalam tubuhnya, mematahkan pergelangan tangan kirinya, juga meninggalkan amplop berisi sejumlah uang. Begitu dia sadar, Kyung-chul pun hanya tertawa karena tidak tahu apa yang diinginkan oleh So-hyun kepadanya. Dia pun pergi dengan uang itu tanpa naik bis sekolahnya karena sudah tahu jika mobilnya telah dilacak polisi, ya kan? Namun di lain sisi, Kyung-chul jelas tidak sadar jika pergerakannya juga apa yang dikatakannya terus dipantau oleh So-hyun dari jauh karena dia telah menelan kapsul pelacak. Kyung-chul pun berjalan cukup jauh sambil nyetop-nyetop mobil yang lewat sampai akhirnya ada taksi yang mau berhenti meskipun lagi bawa penumpang dan Kyung-chul pun diperbolehkan ikut menumpang. Tapi dilalah lur, mereka berdua juga seorang kriminal karena jelas foto supir taksi yang terpampang di dashboard berbeda dengan wajah supir yang sekarang. Lalu yang terjadi, 그거 아세요? 그런데 오늘 내가 이거 손님을 운 좋다고 했죠. 운이 없는 것 같아. sangat-sangat brutal dan psycho memang Kyung-chul ini lur. Dia berhasil membunuh dua orang tersebut dan ketika membuka bagasi, Kyung-chul menemukan seonggok mayat hasil pembunuhan kedua orang tadi, juga sebuah tas berisi baju bersih. Kyung-chul pun langsung memakai baju tersebut, membersihkan darah-darah di badannya sekalian membuang 3 mayat itu di pinggir sungai. Dengan taksi tersebut, Kyung-chul pergi ke klinik terdekat untuk menyembuhkan luka patah di lengan kirinya akibat diinjak oleh So-hyun. Namun Kyung-chul mengaku jika dia terluka karena bermain bola. Udah disembuhin, bukannya baik-baik malah ngomong kasar ke pak dokter yang udah tua lur. Bukan hanya itu, Kyung-chul juga berani menggoda mbak-mbak apoteker di sana yang kita sebut saja dia Painem. 이런 씨발 왜 아무한테나 반말짓거려? 하여간 늙은 것들은 화가 아가리를 찢어발라. 좋을 때가 이렇게 이쁘게 생긴 친구가 없을까?
Ketika Mbak Painem istirahat sebentar, tiba-tiba Kyung Chul sudah menunggunya di dalam ruangan dan mengunci pintunya. Lagi-lagi dengan teganya, Kyung Chul memaksa Painem menanggalkan bajunya satu persatu dan akan memperkaosnya. Tapi tak lama kemudian, karena sudah mengetahui lokasi Kyung Chul dan apa saja yang dikatakannya, So Hyun pun langsung masuk ke ruangan dan menghajarnya. Lalu, yang terjadi? Seperti sebelumnya Lur, So Hyun sengaja tidak membunuhnya dan akan menyiksa Kyung Chul yang sudah semakin lemah, lalu meminta Mbak Painem untuk menyembuhkan lukanya nanti. So Hyun sempat mengatakan kepada Kyung Chul bahwa ini hanyalah permulaan karena mimpi buruknya akan menjadi lebih mengerikan. So Hyun pun akhirnya memotong urat di pergelangan kaki kanan Kyung Chul, lalu meninggalkannya begitu saja di suatu tempat. Scene-scene kayak gini nih Lur yang mengganggu, udah di zoom, dirobeknya pelan-pelan lagi ya. 더 이렇게 약한 척해. 이제 시작인데. Di tengah perjalanannya dan masih memantau Kyung Chul lewat pelacak, So Hyun ditelepon oleh Jang, ayah dari Jo Yun, juga adiknya bernama Se Yun. Mereka mengingatkan bahwa tidak ada gunanya balas dendam menyiksa Kyung Chul karena nyawa Jo Yun tidak akan kembali dan Kyung Chul yang seorang psikopat sudah seharusnya diserahkan ke polisi. Selain itu, Se Yun juga parno dan takut jika sampai nanti dihampiri oleh si pembunuh. Tapi So Hyun tidak menggubris permintaan mereka dan akan tetap membalas Kyung Chul bagaimanapun caranya. Sementara itu, Kyung Chul sedang asik makan-makan di rumah sohibnya Taejo yang sesama pembunuh dan dia ini juga kanibal Lur. Kyung Chul psikopat suka bunuh orang, nggak kanibal. Nah ini si Taejo ini nggak bisa makan selain daging manusia katanya. Sambil terus makan mereka pun ngobrol-ngobrol dan menurut Taejo, pria yang terus menyiksa Kyung Chul pasti berhubungan dengan salah satu korban pembunuhannya. Selain itu Taejo menambahkan bahwa pria tersebut memiliki pola pikir yang sama seperti Kyung Chul dan Taejo karena seakan-akan dia menikmati penyiksaan dalam memburu mangsanya. Dipatahin dilepasin, dipatahin dirobek dilepasin gitu terus ya kan Lur. 다양거리 하는 거네. 먹잇감의 고통을 즐기는 거지. 걔가 우리랑 같은 과네. 사냥할 때 느끼는 그 짜릿한 쾌감 말이야. 죽은 년들 가족 중 하나겠네. 그렇지 않고서 어떤 생미친 새끼가 괴물 출연이네. 재밌다. 응? 그 새끼 기집을 거 완전히 개떠라. Ketika Kyung Chul terlelap, Taejo sedang siap-siap memotong salah satu gadis yang dia sekap di rumahnya. Sama biadabnya juga orang ini Lur. Ternyata banyak gadis-gadis lain yang ditahan di rumahnya dan akan dipotong layaknya hewan ternak. Bahkan Taejo punya banyak persediaan potongan-potongan tubuh di dalam kulkasnya. Akan tetapi ketika Taejo akan memotong gadis itu, So Hyun sudah ada di depan matanya dan langsung menyiksanya. 손, 발, 머리. 가봐. 안 걸려놨다. 소리도 없이 어떻게 들어갔어? 어떻게 생긴 놈인지 궁금했는데. Taejo pun diikat dan akan dibunuh. Namun tiba-tiba Kyung Chul datang dengan membawa shotgun dan langsung memburu So Hyun yang terus menghindar kabur dari sana. Untungnya Pak So Hyun agen intel, jadi urusan kayak begini biasalah buat dia Lur. Sementara itu di dapur, Taejo masih berusaha melepas obeng yang ditusuk ke tangannya. Namun ternyata So Hyun yang kabur ke lantai atas sempat berhadapan dengan pacar Taejo yang tentunya bisa dikalahkan dengan mudah. Sampai akhirnya Taejo berhasil melepas obeng di tangannya dan berusaha menghadapi So Hyun tapi terlalu cupu. Tak lama kemudian Kyung Chul datang, namun So Hyun yang sudah mengetahui posisinya dengan cerdik melempar kail pancing ke lantai. Sampai akhirnya So Hyun pun melaporkan rumah penjagalan manusia itu ke kepolisian dan Taejo beserta cememeunya yang terluka parah diobati dulu ke rumah sakit. Mengetahui tindakan So Hyun, Pak Ketua Satuan Polisi Ho Jin menyuruh ayah Jo Yun yaitu Jang untuk menghentikan aksi So Hyun karena tindakannya dapat membahayakan keluarganya termasuk Se Yun adik dari Jo Yun. Di lain sisi 2 hari setelah kejadian di rumah terkutuk tadi, Kyung Chul dirawat secara diam-diam di klinik intelijen atas permintaan So Hyun sendiri. Bawahannya pun bertanya mengapa So Hyun tidak menyerahkan Kyung Chul saja ke polisi. Lalu So Hyun menjawab jika masih ada perasaan yang mengganjal di hatinya dan Kyung Chul harus membayar apa yang telah dia lakukan terhadap Jo Yun. Lalu bawahannya membahas soal kapsul pelacak yang diberikan ke Kyung Chul yang bisa keluar dengan mudah ketika dia So Hyun pun langsung menyuruhnya berhenti berbicara karena bisa saja Kyung Chul sudah sadar dan mendengar obrolan mereka. 맞죠? 그만두게 해요. 짐승이 되면 되겠어. 그만 저 새끼 넘기시죠. 주연이한테 약속한 게 있어. 그 캡슐 감도 괜찮아. 설사 쭉쭉 하지 않는 센 거 한 방 맞고 정신
Lagi-lagi Sohyun membebaskan Kyungchul dan membuangnya di suatu tempat terpencil. Namun ternyata lur, Kyungchul sadar 100% saat berada di klinik dan mendengar semua percakapan di ruangan itu. Mulai dari siapa Sohyun, tunangannya Joyun yang menjadi korban, berikut alamat dan keluarganya, sampai cara membuang kapsul pelacak dengan cara Kyungchul pun menertawakan Sohyun dan mengatakan jika seharusnya dia dibunuh saat di klinik, bukan malah dibebaskan lagi. Selain itu, Kyungchul pun juga memberitahu bahwa sebelum Joyun dibunuh, dia sempat mengiba-iba karena sedang hamil, yang ternyata Sohyun baru mengetahui kehamilan tunangannya tersebut lur. 넌 진지게 날 죽이지 않으면 땅을 치고 후회하게 될 거야. 장주현, 연희동사는 장주현, 맞지? 그전에 그러더라. 임신했다고. 알고 있었냐? Kyungchul merampas obat pencahar sebotol, juga membunuh bapak apoteker di sana. Lalu dia menenggak obat itu sebanyak-banyaknya dan pup di toilet terdekat, yang akhirnya kapsul pelacak itu keluar dari tubuh Kyungchul. Mana dikelihatanin lagi ngambil kapsul di gundukan nya. Nggak bisa dikelihatanin lur, maaf ya. Sedangkan Sohyun sayangnya terlambat sampai di apotek dan sibuk menyelamatkan pak apoteker yang kehabisan darah karena luka sayat di lehernya. Setelah itu Kyungchul membunuh mas-mas supir taksi yang kebetulan juga di toilet, lalu mencekokkannya kapsul pelacak tadi dan kabur dengan mobil taksinya. Sementara Sohyun, dia baru sadar jika Kyungchul berhasil kabur setelah menemukan pak sopir yang terkapar di toilet. Di rumah sakit ketika Hojin sedang memperhatikan Taejo dan pacarnya yang dibawa ke UGD setelah diringkus dari TKP rumah kanibalnya, dia dikejutkan dengan telepon dari Kyungchul yang menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Sohyun yang kehilangan jejak Kyungchul pergi ke rumah sakit dan bertanya ke Taejo kemanakah kira-kira sohibnya itu akan pergi. Sambil tertawa, Taejo mengatakan jika Kyungchul akan membalaskan dendamnya dengan menargetkan keluarga Joyun selanjutnya. Baru setelah itu dia pun menyerahkan diri ke polisi. Taejo juga memberitahu bahwa Kyungchul terbiasa memperkaos korbannya sebelum membunuhnya, dan yang terjadi lur, 즐거움을 먼저 주... 보통 죽기 전 즐거움을 먼저 주... 네 여자의 가족들. 그 웃긴 거 보자. 평생 없는 얼굴로 만들어줄게. Dari laporan anak buahnya, Sohyun mendapat info bahwa memang benar Kyungchul berjanji menyerahkan diri ke polisi, namun dia ingin menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Sohyun pun sadar jika urusan itu tak lain tak bukan adalah membunuh keluarga Joyun, karena Kyungchul sudah mengetahui alamat mereka. Sohyun yang panik pun langsung OTW ke sana sambil telepon-telepon ke rumah. Namun di saat bersamaan, Jang yang hanya sendirian di sana sudah kedatangan Kyungchul yang ngaku-ngaku sebagai kurir JNE. Jang pun langsung disiksa secara brutal dan naasnya. Tak lama kemudian Seyun yang baru pulang kuliah juga menjadi korbannya. 택배 왔어요. 이렇게? 이렇게? Setibanya Sohyun di sana, polisi sudah memenuhi rumah Joyun yang sudah menjadi TKP. Pak Hojin yang sangat geram melihat Sohyun langsung memukulnya, karena itu semua tidak akan terjadi jika Sohyun menyerahkan Kyungchul langsung ke polisi. Betapa terpukulnya Sohyun melihat Jang yang terluka sangat parah, namun untungnya dia masih sadar. Tak lama kemudian Kyungchul menelpon HP Hojin yang diteruskan ke Sohyun dan mengatakan jika dia akan OTW ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun sebelum itu dia juga memberitahu lokasi mayat Seyun yang bukan hanya dibunuh tapi juga telah diperkaos. Terkutuk Anda, terkutuk. 네가 있는 것 같아, 내가 있는 것 같아. 그러길래 왜 그렇게 지랄 떨면서 댐비나 댐비니? Kyungchul sudah sampai di depan kantor polisi dalam kondisi berlumuran darah dan melambai-lambaikan pisaunya. Kyungchul pun mengangkat kedua tangannya seakan-akan mendeklarasikan kemenangannya terhadap Sohyun, karena sebentar lagi dia akan dipenjara dan Sohyun akan menderita seumur hidupnya karena dia tidak bisa membalaskan dendam lagi. Pak Hojin beserta timnya telah bersiap menangkapnya. Namun tepat ketika mereka akan menyergap, tiba-tiba Sohyun datang dan langsung menyeret Kyungchul masuk ke mobilnya. Kyungchul pun dibawa ke rumahnya dan langsung diikat tepat di bawah pisau pemotong leher miliknya sendiri. Sohyun mengatakan jika dia telah meremehkan Kyungchul dan kali ini dia akan membuat keputusan yang tepat. Sohyun mulai menyiksa Kyungchul dengan menyundutkan rokok ke jidatnya, juga menusuk pipinya menggunakan obeng hingga tembus. Mampus. Kyungchul terus memohon agar dia segera dibunuh, namun Sohyun mengatakan jika dia akan membunuhnya ketika Kyungchul kesakitan dan merasa ketakutan. 알지야! 가장 고통스러울 때 죽일 거야. 그게 진짜 복수지. 그런 말 너도 많이 들었지. 살려달라는 말.
나 죄값 받을게. 그러니까 이제. Untuk beberapa saat, So Hyun yakin jika Kyung Chul mulai ketakutan dan memohon untuk dilepaskan. Tapi ternyata lur, itu semua hanyalah akting belaka. Karena Kyung Chul tidak tahu apa itu rasa sakit dan apa itu ketakutan. Inilah jiwa psikopat yang mendarah daging lur. Kyung Chul terus mencari korbannya hanya demi kepuasan semata. Meski polisi sudah melacaknya, meski So Hyun sudah mematahkan bagian-bagian tubuhnya, bahkan sekarang akan membunuhnya. Sama seperti perkataan Pak Jang, bahwa seorang psikopat tidak akan bisa diubah. Setelah itu Kyung Chul juga mengaku telah menang melawan So Hyun. Karena bukan hanya membunuh tunangannya Jo Yun, tapi juga telah membunuh keluarganya, yaitu Pak Jang dan juga Seyun. 태워둘 수 있는가? 난 이미 쳤어. 고통 같은 거 몰라. 두려움 것도 몰라. 난 네가 죽은 후에도 넣었으면 좋겠다. Setelah itu So Hyun meninggalkan Kyung Chul dalam keadaan menggigit tali yang diikatkan ke pintu, di mana jika pintunya terbuka, maka pisau pemotong yang berada tepat di atasnya akan jatuh ke batang lehernya. Karena ternyata So Hyun sudah menghubungi kedua orang tua Kyung Chul beserta putranya untuk datang menemui Kyung Chul ke rumahnya. Tepat ketika So Hyun pergi dari sana, 3 anggota keluarga Kyung Chul pun sampai. Dan So Hyun yang sudah meletakkan alat pelacak di sana, akhirnya mendengar suara Kyung Chul yang sangat-sangat ketakutan. Karena keluarganya yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun akan mengetahui identitasnya. Bahkan ayah, ibu, dan anaknya sendirilah yang akan memenggal kepalanya. Kyung Chul terus berteriak melarang membuka pintunya. Namun suaranya tidak begitu jelas karena dia harus menggigit tali. Bapaknya pun terus berusaha membuka pintu, sedangkan anak dan ibunya tak henti-hentinya memanggil nama Kyung Chul karena ingin segera menemuinya. Sampai akhirnya setelah semua yang terjadi, di tengah amarah dan kesedihannya, terlihat So Hyun yang menangis sekaligus tertawa atas apa yang telah diperbuatnya. Dia tertawa karena balas dendamnya telah berhasil dan membuat Kyung Chul sangat ketakutan sebelum kematiannya. Namun di lain sisi, So Hyun menangis karena dia tahu nyawa tunangannya Jo Yun tidak akan kembali. Bahkan keluarga Jo Yun juga ikut terseret dalam kematian. So Hyun tahu bahwa balas dendam tidak akan pernah bisa memperbaiki rasa sakit karena kehilangan, dan hanya berujung dengan penyesalan, bahkan merusak mentalnya perlahan-lahan. Buyar, gila ini film epic tapi mengganggu dan ngeri banget sumpah lur. Dari judulnya saja aku melihat sang iblis. Jadi siapakah iblis sesungguhnya lur? Menurutku ya mereka berdua ini sama-sama iblisnya ya kan. Kyung Chul jelas iblis karena dia psikopat, dan So Hyun perlahan-lahan berubah menjadi iblis akibat kesedihan dan kebencian yang menimbulkan rasa dendam sangat amat mendalam lur. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan komen-komen di bawah. Assalamualaikum.